gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dan mama papa tetap dalam keadaan sehat ya. Oh ya adik-adik, kita mau mulai ibadah nih. Kita mau angkat satu pujian apabila kita bersukacita sambil bangkit berdiri. Adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, puji Tuhan, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Maria di sini di IHMPA. Dan sekarang adik-adik, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Ayo di sini, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Wah, sudah siap ya adik-adik? Nah, kakak punya cerita yang sangat menarik adik-adik. Cerita ini tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Ada yang sudah pernah mendengar ceritanya? Oke, kalau kayak gitu, yuk kita tonton video berikut ini. Orang-orang upahan di kebun anggur. Suatu hari, ada seorang bapak mempunyai kebun anggur yang sedang panen. Bapak itu membutuhkan orang lain untuk bekerja di kebun anggurnya. Lalu pagi-pagi benar, ia pergi ke pasar untuk mencari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Ia melihat beberapa orang yang sedang duduk dan menawari mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Pemilik kebun anggur pun berkata, "Bekerjalah denganku, dan sebagai gantinya, aku akan memberi engkau 1 dinar sehari." Lalu orang-orang itu pun sepakat dan setuju untuk bekerja di kebun anggur. Pada waktu siang hari, pemilik kebun anggur membutuhkan lebih banyak pekerja, sehingga ia pergi lagi ke pasar, dan di sana ia menemukan beberapa orang yang sedang menganggur dan menawari mereka untuk bekerja di kebun anggurnya. Menjelang malam hari, sang pemilik kebun anggur pergi ke pasar lagi untuk mencari pekerja. Ia menemukan beberapa orang yang mau bekerja dengannya. Dan pada waktu malam hari tiba, pemilik kebun anggur memberi upah bagi para pekerjanya. Ia memberikan 1 dinar pada masing-masing pekerja sesuai yang dijanjikan. Tetapi orang-orang yang bekerja sejak pagi hari merasa iri hati dan bersungut-sungut. Mereka menganggap pemilik anggur tidak adil kepada mereka karena merasa mereka telah bekerja lebih lama. Namun pemilik anggur pun berkata, "Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Iri hatikah kamu karena aku murah hati?" Gimana nih adik-adik ceritanya? Menarik? Wah, sangat menarik sekali ya adik-adik. Nah, adik-adik, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan yang sudah adik-adik lihat dari video? Nah, adik-adik, sebenarnya cerita firman Tuhan ini menceritakan tentang apa ya? Di dalam video itu, kita bisa melihat bahwa pemilik kebun anggur adalah orang yang murah hati adik-adik. Dia mau mengajak orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Kalau di video tadi yang murah hati adalah pemilik kebun anggur, berarti dalam kehidupan kita sehari-hari siapa adik-adik? Yang murah hati, yang baik, yang sangat mengasihi adik-adik, dan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Ayo siapa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali adik-adik. Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus sangat murah hati kepada semua orang, termasuk adik-adik dan juga kakak. Kenapa ya kak Tuhan Yesus sangat murah hati? Karena di balik itu semua adik-adik, Tuhan Yesus punya rencana dan maksud tujuannya sendiri adik-adik. Tuhan Yesus mau menggunakan hidup adik-adik untuk pekerjaan Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi semua orang.
Sekarang coba kakak tanya, siapa di sini yang bisa bernyanyi? Ada? Atau yang bisa menari? Coba mungkin ada yang bisa bermain alat musik seperti bermain gitar atau bermain piano. Atau mungkin bukan di bidang seni kali ya kak. Coba di bidang olahraga mungkin ada yang bisa bermain sepak bola. Wah, kakak yakin dan percaya nih adik-adik, pasti di antara itu semua yang kakak sebutkan, adik-adik pasti bisa melakukannya. Dan adik-adik harus tahu kalau ternyata adik-adik bisa melakukan itu semua, itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan pada adik-adik. Itu merupakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik wajib atau patut untuk bersyukur adik-adik untuk bakat yang Tuhan berikan itu. Nah, tapi adik-adik, kita boleh tidak ya sombong atau merendahkan teman-teman kita yang lain karena bakat yang kita punya? Boleh tidak adik-adik? Tidak boleh ya adik-adik. Tuhan menginginkan kita untuk selalu rendah hati dan kita mau menggunakan bakat yang Tuhan berikan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selain itu, untuk apa adik-adik? Untuk disebarluaskan pada orang lain adik-adik. Misalkan tadi adik-adik bisa bernyanyi, akan lebih baik kalau adik-adik apa? Misalkan ikut paduan suara di PKPA, atau adik-adik bisa menari, adik-adik bisa bermain alat musik, adik-adik bisa apa? Menampilkan bakat adik-adik misalkan di acara ibadah-ibadah di PKPA. Nah, itu akan sangat baik sekali ya adik-adik. Itu bukti adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, inti dari semua itu adalah Tuhan ingin memakai kehidupan adik-adik untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Dan yang paling penting adalah menggunakan bakat serta talenta yang Tuhan punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian adik-adik yang bisa kakak sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Ciria nomor 269, Tinggallah dalam Yesus. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik, masukkan persembahannya ke dalam amplop persembahannya ya. Nanti dititip ke mama papa. Sambil kita bernyanyi, Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sedikit daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memampukan kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi anak-anak yang murah hati dan mau menggunakan talenta serta bakat yang Tuhan berikan kepada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan kami masing-masing Tuhan, sebagai pelajar di rumah, sebagai anak-anak di rumah juga, kiranya Engkau berkati kami dalam pelajaran kami, baik kami yang sudah bersekolah, biarlah kami juga bisa menjadi anak-anak yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tua kami. Juga kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan mereka kesehatan
dan Kau berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberikan rencana yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, kalau tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, supaya persembahan yang sudah kami berikan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, dan biarlah Tuhan Kau berkati orang-orang yang telah memberikan dan orang-orang yang akan mengolahnya, biarlah itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pagi hari ini, kita nyanyi satu lagu Allah Bapa Melindungi. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dapatkan dari ibadah ini, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kegiatan kami selanjutnya, biarlah apa yang kami lakukan boleh berbuah baik, dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.